Dan sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan industri kimia. Agenda kita hari ini yang pertama adalah mengenalkan apa itu industri kimia. Kemudian nanti dilanjutkan dengan klasifikasi industri kimia. Ya. Kemudian selanjutnya mengenai bahan baku untuk industri kimia. Dan yang terakhir nanti kita bicarakan industri kimia yang ada di Indonesia. Oke, apa itu industri kimia? Jadi industri kimia itu membahas tentang industri yang berkaitan dengan proses kimia. Itu adalah sebuah bidang khusus yang meneliti tentang proses kimia yang ada di industri. Kimia, ya, istilah industri kimia, karena ini ada dua kata, kimia dan industri. Jadi kimia adalah perubahan benda atau zat, ya, dari satu jenis menjadi jenis zat lain. Jadi ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari benda, ciri-ciri, strukturnya, komposisinya, dan perubahannya yang disebabkan karena interaksi dengan benda lain atau reaksi kimia. Sedangkan istilah industri itu menunjukkan suatu usaha, ya, atau kegiatan usaha untuk yang mana dia berkaitan dengan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Hingga istilah industri kimia itu merujuk pada suatu industri yang terlibat dalam produksi zat kimia. Jadi segala aktivitas di industri tersebut itu berkaitan dengan produksi zat kimia. Merupakan zat kimia yang biasanya ditemukan di industri. Itu ada yang namanya petrokimia, ya. Industri yang bahan bakunya berasal dari fosil, ya. Oke, kemudian ada juga yang namanya agrokimia. Jadi segala produk yang menghasilkan bahan-bahan yang digunakan di dalam bidang pertanian. Ya, kemudian ada yang berikutnya yaitu farmasi. Ya. Ada juga yang mencakup polimer, ya, polimer. Ya, contohnya plastik, serat, dan lain-lain. Kemudian industri cat, pun industri-industri yang berkaitan dengan oleokimia. Ya. Industri kimia itu menggunakan proses kimia dalam pembuatan produknya. Antara lain, proses kimia yang dimaksud adalah yang pertama, reaksi kimia membentuk zat baru yang disebut dengan sintesa, ya, atau analisa. Jadi sintesa itu adalah proses penggabungan antara satu zat dengan zat lain membentuk senyawa zat baru. Baik, jadi proses kimia yang terlibat di dalam industri kimia itu adalah yang pertama sudah tadi reaksi kimia membentuk zat baru. Yang kedua adalah pemisahan berdasarkan yang pertama sifat kelarutan, ya. Kemudian berdasarkan titik didih, kesetimbangan, dan pengaruh panas. Ini adalah contoh dari reaksi kimia atau reaksi kimia membentuk amonia. Sebenarnya reaksi ini tidak sempurna, ya. Yang senyawa sebelah kiri ini tidak semuanya bereaksi menjadi amonia, tapi dia bisa terurai kembali menjadi nitrogen dan hidrogen, ya. Sehingga ini dinyatakan dengan ya dapat kembali ke bentuk awal. Jadi reaksi kimia ini terjadi jika temperatur, ya, temperatur tinggi, itu reaksi ini akan kembali ke kiri, ya. Jadi akan terurai kembali kalau temperaturnya tinggi. Sedangkan jika tekanannya ditingkatkan, itu reaksinya akan ke kanan, ya. Jadi untuk menghasilkan gas amonia itu perlu mengkondisikan temperatur dan tekanan yang sesuai
sehingga nanti akan diperoleh amonia dalam jumlah yang banyak atau efisien. Nah, demikian kira-kira industri kimia itu berhubungan dengan proses bahan mentah. Dari mana sumbernya? Ya, itu ada beberapa sumber. Yang pertama penambangan, ya. Proses tambang itu bisa kita dapatkan bahan baku untuk industri kimia. Oke, selanjutnya sumber industri kimia itu dari bahan pertanian. Nah, apa saja yang bisa dijadikan bahan baku untuk industri kimia? Bahan perkebunan juga termasuk di dalamnya. Untuk bahan mentah bisa digunakan, ya. Di sini disebutkan sumber lain. Nanti perkebunan masuk ke situ, kemudian hutan. Hutan punya sumber bahan baku yang sangat melimpah. Kayu itu yang paling banyak. Kemudian karet, ya, banyak ada juga. Beta damar. Ya, damar, ya. Tapi kalau karet itu sebenarnya masuk ke perkebunan, ya. Nah, itu biasanya dibudidayakan. Kalau yang hasil alami dari hutan itu biasanya damar. Damar, terus kemudian kayu campuran, ya. Tidak seperti kayu dari hasil perkebunan. Ada juga yang perkebunan yang menghasilkan kayu seperti hutan tanaman industri atau HTI, ya. Oke, baik. Kalau kita bicarakan ini mungkin nggak habis-habisnya, ya, banyak sekali. Jadi tadi bahan baku kita bisa peroleh dari tambang, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain. Kemudian diproses untuk menjadi, yang pertama menjadi material atau bahan, kemudian bisa menjadi zat kimia, kemudian bisa menjadi senyawa kimia lain, ya. Berupa apa saja? Itu bisa kita golongkan sebagai yang pertama produk antara atau produk akhir. Jadi ada dua jenis bentuknya, kita golongkan sebagai produk antara dan kita golongkan sebagai produk akhir. Ya, produk antara artinya produk tersebut belum bisa kita konsumsi secara langsung, namun harus melalui proses pengolahan lagi, ya. Sedangkan produk akhir itu bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat, ya. Oke, baik. Selanjutnya, klasifikasi industri kimia. Nah, untuk mengklasifikasi industri kimia itu ada beberapa cara, ya. Cara yang pertama adalah cara mengklasifikasikan berdasarkan bahan baku dan atau jenis produk utama yang dihasilkan. Ya. Nah, kalau kita klasifikasikan berdasarkan bahan baku atau produk utama, itu ada yang disebut dengan produk kimia anorganik. Ya. Itu contohnya di situ adalah mengolah bahan kimia anorganik. Nah, misalnya melakukan proses pengolahan di tumbuk ataupun di ayak dan sebagainya. Kemudian ada yang dengan cara mencampur, ada juga dengan cara sintesa, ya, sintesa bahan kimia anorganik. Jadi reaksi sintesa seperti saya jelaskan tadi yaitu reaksi antara satu zat dengan zat lainnya membentuk sebuah zat baru, ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan produk kimia organik. Contohnya di sini adalah kimia organik berat, ya. Ada organik berat itu biasanya berasal dari minyak bumi. Di antaranya adalah BBM fosil, kemudian produk polimer, produk petrokimia, dan bahan sintetis lain. Nah, kalau ada organik berat tentunya ada yang namanya organik ringan, ya. Nah, yang ringan itu biasanya menghasilkan bahan kimia khusus. Contohnya di sini adalah obat-obatan, pewarna, ya, atau gincu, ya, pigmen, sejenis pewarna juga, ya. Kemudian cat, kemudian ada pestisida, ya. Ada sabun, ada deterjen, ya.
produk kosmetik dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Selanjutnya kita bisa mengklasifikasikan industri kimia berdasarkan volume produksi. Kalau tadi dari jenis bahan baku dan produknya, sekarang kita klasifikasikan industri kimia berdasarkan banyaknya produksi dan perubahan nilai tambahnya. Ya. Jadi untuk klasifikasi jenis cara ini, itu ada yang disebut dengan yang pertama komoditi chemical. Ya. Komoditi chemical itu adalah proses produksi yang harganya murah, tetapi volumenya besar, ya. Kemudian biaya produksinya rendah, diproduksi langsung atau turunan langsung dari alam, ya, sumber daya alam. Misalnya di sini ada yang disebut dengan basic inorganic chemical atau bahan kimia anorganik dasar. Ini contohnya apa saja? Ada asam sulfat, ada nitrogen, oksigen, amonia, kapur, ya, NaOH atau soda api. Kemudian yang kedua, bahan kimia komoditas itu ada yang disebut dengan kimia organik dasar. Kimia organik dasar di sini, contohnya di sini adalah polimer, ya. Jadi polimer. Kemudian ada juga yang disebut dengan produk antara atau intermediate. Contohnya di sini ada etilen dan propilen. Jadi etilen dan propilen ini disebut sebagai produk antara karena belum bisa langsung dikonsumsi. Jadi harus diolah kembali untuk menjadi produk bahan-bahan yang bisa dikonsumsi. Dan etilen dan propilen ini sebenarnya adalah bahan baku untuk pembuatan polimer ini, ya. Jadi ada serat kain di situ, ada macam-macam, ya, bentuk jenis produk dari polimer. Jadi etilen ini merupakan bahan baku untuk membuat produk organik lainnya. Kedua, ya, itu adalah bahan kimia khusus, specialty chemicals. Itu ciri-cirinya adalah memiliki nilai tambah yang tinggi. Ya, jadi produksi kimia khusus itu bisa meningkatkan nilai tambah yang sangat tinggi. Kemudian volumenya kecil, jumlah produksinya kecil. Kemudian dijual atas dasar fungsi tertentu, kinerja dan efisiensi. Jadi itu tergantung dari kandungannya. Makin murni itu makin bagus biasanya. Contohnya di sini adalah enzim, ya, enzim dan pigmen. Kemudian bahan kimia obat, agrokimia, kemudian ada essence. Essence itu biasanya digunakan di minuman ataupun makanan, ya, untuk membangkitkan wangi dan rasa, ya. Kemudian produk perawatan pribadi, ya, kosmetik dan lain-lain. Kemudian surfaktan. Pernah lihat deterjen untuk mencuci baju? Oh, pernah, Pak. Itu adalah contoh dari surfaktan, ya, produk yang dibuat dari surfaktan. Oke, kemudian ada satu lagi yaitu perekat. Perekat itu lem, ya, lem itu masuk produk bahan kimia khusus. Kemudian kita sudah lihat di sini dua jenis. Kemudian ada satu lagi yaitu yang disebut dengan kimia halus atau fine chemicals. Fine chemicals ini adalah produk yang sangat murni, ya. Biasanya digunakan untuk kebutuhan penelitian, ya. Misalnya reagent, ya, bahan kimia untuk laboratorium. Kemudian juga bahan obat-obatan, ya. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama tadi adalah komoditas, kedua spesial, dan halus. Dan ini adalah perbandingan
pangsa pasar di dunia. Ya. Kita lanjutkan dengan bahan baku untuk industri kimia. Ya. Untuk membuat sebuah industri kimia itu sangat tergantung dengan ketersediaan bahan baku. Ya. Kalau di Indonesia itu sangat tergantung dengan alam, ya, bahan alam, bahan baku yang sumber dari alam. Indonesia itu letaknya di Khatulistiwa. Jadi sinar matahari ini sangat berperan dalam penyediaan sumber bahan baku untuk industri kimia. Kemudian juga sinar matahari ini merupakan sumber energi bagi industri, ya. Dengan adanya sumber sinar matahari, maka bisa dibuat pembangkit listrik. Potensi bahan baku untuk industri kimia itu juga cukup besar. Ya. Contohnya kita lihat di sini di Indonesia ini kita punya cadangan minyak bumi 8.000 mmSTB, ya. Kemudian untuk gas bumi, kemudian batu bara itu ada 100 miliar ton. Kemudian untuk produksi CPO atau minyak sawit itu tahun 2011 25,4 juta ton, yang mana 75%-nya itu diekspor dalam bentuk mentah, belum menjadi produk jadi, masih yang disebut dengan CPO. Jadi CPO itu masih bisa kita golongkan ke produk antara, ya. Produk antara karena belum bisa langsung dikonsumsi. Oke, kemudian produksi biomasa. Biomasa itu adalah sampah, ya, limbah hasil pertanian dan juga limbah dari hasil industri. Di antaranya ada sekam padi 20 juta ton, jengkel jagung 15 juta ton, tandan kosong sawit 15 juta ton. Oke, saya ulang sedikit di sini. Perkembangan industri di Indonesia itu sangat fenomenal, bukan Indonesia, di dunia sangat fenomenal dalam 50 tahun terakhir. Produknya yaitu di sini ada polimer organik sintetis 80%. Produsen utamanya itu adalah 3 negara, itu Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang. Perkembangan di Indonesia itu ditandai dengan pemanfaatan sumber minyak bumi dan gas, pusatnya di Banten, ya. Itu merupakan basis pengembangan industri petrokimia. Kemudian perkembangan tahun 90-an berkembang di atas 10%, 98 dan menurun akibat krismon, kemudian bangkit kembali pada kisaran 2-4% sampai dengan sekarang. Kemudian kendala adalah persaingan dengan negara regional dan internasional, ya. Pembangunan industri kimia salah satu kegiatan prioritas disebabkan karena fokus pada penguatan struktur industri petrokimia dari hulu ke hilir. Ya. Ini 3 sentra industri nasional yang ada di Indonesia, yaitu Pusat Olefin di Banten dan Bontang, kemudian Aromatik di Tuban. Oke, petrokimia adalah industri sekunder dengan bahan baku primer, hasil tambang dan pertanian, namun sangat strategis karena dengan adanya petrokimia maka bisa menunjang sektor industri yang lain. Oke, petrokimia terbagi 3, hulu, antara, dan hilir. Oke, tadi sudah saya jelaskan. Oke, ini untuk bahan presentasi ini nanti akan saya posting juga di. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih atas perhatian mahasiswa dan mahasiswa sekalian. Kita tutup sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.